Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala washrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, khusus ketua dan pengurus PKM Masjid As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, abang dan kakak, bapak ibu rahimahullah. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita malam hari ini bisa bertemu bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah terima apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tentu ibadah puasa yang kita lakukan itu memiliki banyak hikmah, memiliki banyak tujuan. Ibadah itu harus berdampak, ya kan? Ibadah yang dilakukan harus memberikan dampak yang positif bagi pelakunya dan bagi lingkungan di sekitarnya. Puasa pasti ada hikmahnya, betul nggak? Salat yang kita lakukan, apa kata Quran? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu seharusnya mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Zakat yang kita keluarkan harusnya mengentaskan kemiskinan. Haji harusnya merubah perilaku. Zikir yang kita baca harusnya memberikan ketenangan. Kan kata Quran, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati jadi tenang. Betul kan? Artinya apaan? Semua ibadah harus punya dampak gitu. Demikian pula puasa. Baik, kita ngomongin ayat puasa dulu dah. Al-Baqarah 183. Bu, kalau kita pikir-pikir puasa berat nggak? Berat sebenarnya, ya enggak? Tiap hari kita nggak makan dari pagi sampai maghrib, ya nggak Pak? Siang kita puasa, malam kita terawih, tengah malam kita sahur, ya nggak? Besoknya kerja seperti biasa. Kalau kita pikir-pikir berat nggak? Berat hadirin, mungkin buat orang Jawa dulu nggak berat kali ya? Ya hadirin, aslinya berat puasa tuh. Supaya nggak berat, Allah bilangnya kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kalau kita rasa berat, orang sebelum kita puasa juga. Pekerjaan yang berat itu, kalau yang lain juga sama, entengan jadinya. Nih, bapak ke sekolahan ngambil rapot anak. Bu, ke sekolahan ngambil rapot anak. Kata guru anak kita, Bu, Pak, anak bapak nggak naik kelas. Berita berat gak tuh? Berat, ya Allah, bapaknya orang pinter, anaknya nggak naik kelas. Mendengar anak bapak nggak naik kelas, kaget nggak Pak? Kaget ya? Kata guru anak kita, tapi Pak, satu sekolahan nggak ada yang naik Pak. Bapak bilang apa? Alhamdulillah, ya nggak tuh? Ya nggak Bu? Anak ibu nggak naik kelas, tapi Bu, satu sekolah nggak ada yang naik. Ibu bilang apa? Bagus ya kalau gitu mah. Ya deh. Pertama dengar anak bapak nggak naik, berat nggak tuh? Berat ya, kata gue. Tapi Pak, satu sekolah nggak ada yang naik. Alhamdulillah, gitu tuh. Ya nggak deh. Puasa berapa hari puasa? Berapa hari Bu? 30 hari. 30 hari berat. Sebulan Pak, sebulan juga berat. Allah tidak mengatakan puasa sebulan atau 30 hari. Allah hanya mengatakan puasa itu ayyaman ma'dudat. Artinya hanya beberapa hari saja. Pas kita cek sebulan aja, ya enggak? Ya enggak?
Tapi Allah nggak bilang sebulan. Allah hanya mengatakan ayyaman ma'dudat, puasa hanya beberapa hari yang telah ditentukan. Pas kita lihat sebulan aja nih, iya nggak tuh? Kayak begini dah, Bu. Ada nggak anak kecil mau disunat takut? Ada nggak Pak? Anak kecil mau disunat takut, ada nggak? Ayah, aku takut disunat. Ibu, aku takut. Apa kata istri kita? Kata ibu-ibu sama anaknya, nggak sakit kok nak, cuman kayak digigit semut. Itu kan istri kita so tahu, ya nggak Dede? Dia kan nggak tahu Dede, dia nggak tuh ya? Ya nggak Bu? Kalau ngomong bapaknya mendingan ya. Istri yang ngomong nggak sakit kok nak, cuman kayak digigit semut, semut bakot yang hitam tuh nggak tuh? Tuh nggak semut hitam yang paling bagol, ya nggak? Ya nggak? Kenapa dibilang begitu? Supaya yang berat jadi terasa ringan. Iya nggak Bu? Nah, ini tentang teknik menyampaikan sebuah pesan gitu. Baik. Apa hikmah puasa? La'allakum tattaqun. Begini, di dalam Al-Quran Allah banyak menyebutkan karakter kita, sifat-sifat kita, kekurangan kita. Nanti dirubah oleh Ramadan. Yang pertama, menurut Al-Quran, manusia itu sifatnya lemah. Ini ayat ini, surat An-Nisa ayat 29. Jadi menurut Al-Quran, manusia itu lemah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu dijadikan bersifat apaan? Lemah. Manusia itu dhaif, manusia itu lemah. Siapa yang bilang? Quran. Ramadan mengubah kita jadi orang yang kuat tadi. Ya nggak Bu? Bahkan dibanding bapak-bapak, ibu-ibu lebih kuat. Bapak-bapak saya tanya, bapak-bapak kalau bangun sahur bangun jam berapa? Biasanya 3:30. Iya gak? Ibu-ibu bangun jam berapa? 2. Iya gak? 3. Iya gak? Ibu bangun jam 5. Siangan. Iya. Bapak-bapak ternyata kalah kuat dibanding ibu-ibu. Bapak-bapak bangun sahur 3:30. Ibu-ibu bangun jam berapa? 2, 2:30. Iya gak? Ibu-ibu lagi sahur mikirin buka. Iya gak Bu? Lagi buka mikirin sahur. Lagi buka nih, ntar sahur sama apaan? Ya kan? Lagi sahur, besok buka sama apaan? Nanya mulu dia. Pas keluar itu lagi. Telur dadar sama mie rebus lah. Tapi selalu nanya dia sama anaknya, ntar sahur sama apaan? Ya kan? Besok buka sama apaan? Kata anaknya, ibu nanya. Bertanya-tanya. Sebetulnya nanya doang kan. Pas keluar itu lagi. Manusia sifatnya apaan? Lemah. Ramadan mengubah kita jadi orang yang kuat. Jadi ternyata kita sanggup puasa setiap hari, tarawih setiap malam. Ya nggak tuh? Kita sanggup nahan nggak makan nggak minum 14 jam. Hadirin. Coba kalau lagi nggak Ramadan, lagi nggak puasa, mana kuat kita? Iya nggak? Nih bapak sarapan pagi pukul 7, makan siang terlambat jam 2, jam 3 belum makan. Kadang kesel nggak tuh? Aduh, lapar banget nih perut, belum makan siang lagi. Tadi pagi cuman sarapan lontong doang lagi 3, sama bakwan 4, sama mie semangkok. Belum makan nasi sih. Begitu makan siang terlambat kesel nggak tuh? Aduh, lapar banget. Ramadan kita nggak makan dari subuh sampai maghrib 14 jam hadirin. Apalagi sahur jam 3, ya nggak tuh? Lama kita kuat. Contoh begini, contoh. Ada anak muda, mohon maaf ya, anak muda hobinya ngerokok. Ada nggak tuh? Anak muda hobinya ngapain? Ngerokok. Dibilang, Pak Ustadz, saya kalau nggak ngerokok 4 jam atau 5 jam mulut asem banget Pak Ustadz. Ada nggak tuh?
Kadang-kadang dia ngerokok maksain gitu di ruang-ruang yang smoking room ya. Pak Ustadz, saya kalau nggak ngerokok 3 jam, 4 jam, mulut asem banget Pak Ustadz. Pas dia puasa, dia bisa nggak ngerokok dari subuh sampai maghrib. Berapa jam Pak? Kira-kira 13 jam, 14 jam. Kuat nggak dia? Kuat hadirin. Ya, saya bilang bapak-bapak, abang-abang yang masih hobi ngerokok, ini mumpung Ramadan nih, rokoknya ganti sama korma, iya gak? Dia bilang, udah saya coba Pak Ustadz, nggak nyala Pak Ustadz. Ya on. Maksudnya Pak, kormanya makan, korma taruh di bibir, sundut, nggak nyala, iya gak? Jadi manusia aslinya lemah. Pas Ramadan kita jadi kuat, nahan lapar, nahan aus, nahan emosi, nahan segala hawa nafsu, ya nggak tuh? Jangankan yang haram, yang halal kita tinggal, betul nggak? Istri kita Pak, halal apa haram? Halal. Pas puasa ditinggal, ya nggak tuh? Nggak boleh berhubungan. Ada ibu-ibu nanya, baru sempat saya share di Instagram tuh, kata ibu-ibu, Pak Ustadz, kan suami istri nggak boleh berhubungan siang-siang. Kalau sekedar mesra-mesraan gimana Pak Ustadz? Saya bilang jangan dah Bu, keterusan jadi batal puasanya. Gini aja Bu, saya bilang kalau suami udah boleh ngajak bermesra, jangan mau Ibu. Kalau suami pegang tangan, Ibu teriak aja, jangan. Kalau suami berani cium-cium, teriak aja, berhenti. Suami saya Tat, megang tangan langsung nyium Tat. Saya teriak aja dah, jangan berhenti, gitu. Kalau pegang tangan teriaknya, jangan. Kalau mulai nyium-nyium, suami bilang apaan? Berhenti. Suami saya Tat, habis pegang tangan langsung nyium saya Tat. Saya teriak aja dah, jangan berhenti. Akhirnya batal puasanya. Begitu tuh, ya kan? Jadi aslinya kita lemah. Ramadan mengubah kita jadi orang yang kuat gitu. Anak-anak puasa kuat gak? Ini anak-anak yang sebelah kanan, jadi dah lagi kumpul dia, jadi ganggu. Ya enggak? Ada yang bilang anak Ustaz, anak-anak lari-larian mulu, ya wajar anak-anak hadirin. Kecuali di masjid yang lari-larian bapak-bapak baru dominan dah. Kadang-kadang bapak-bapak ada nggak yang sholat terawih bercanda, ada nggak? Bapak-bapak hadirin udah tua-tua sholat terawih masih bercanda, ada nggak tuh? Ada juga kali. Nostalgia masa lalu. Jadi aslinya manusia itu lemah. Ramadan mengubah kita jadi orang yang kuat. Ternyata hadirin, kita bisa hidup dengan hanya tidur 3 jam, betul nggak? Dengan hanya tidur 4 jam. Selebihnya kita kesibukan gitu tuh, ya kan? Mana sanggup kita puasa di luar Ramadan tiap hari, ya enggak? Kan Ramadan dibikin kuat. Berikutnya, menurut Al-Quran, kita manusia sifatnya terburu-buru, tergesa-gesa. Kita baca ayatnya, ya sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanal insanu ajula. Dan manusia itu sifatnya tergesa-gesa, terburu-buru. Ramadan mengajarkan kepada kita tentang apa? Sabar. Betul nggak? Ya. Aslinya manusia apa? Terburu-buru. Ramadan ngajarin sabar. Pak Ustadz, bukankah cepat itu baik? Benar, cepat itu baik. Tapi terburu-buru jangan. Beda nggak Pak? Beda nggak? Beda nggak cepat dengan terburu-buru? Beda. Ibu, bapak saya tanya, Ibu lebih seneng sholat taraweh imamnya lama apa cepat?
Ragu-ragu, masih mikir nih. Bapak-bapak saya tanya, Bapak kalau terawih lebih senang imam yang lama apa cepat? Cepat, bagus. Nanti saya sama juga. Nabi yang bilang, kata Nabi, panjangin sholatnya, ringkas khutbahnya. Jadi kalau Nabi Muhammad kalau jadi imam, orang yang paling cepat sholatnya. Tapi kalau sholat sendirian, orang yang paling lama sholatnya. Kalau kita kan terbalik, sholat sendirian ngebut, begitu jadi imam kita pelan-pelanin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir mah harus wayang benar-benar. Jadi manusia aslinya apaan? Tergesa-gesa. Pak Ustadz, bukankah cepat itu baik? Benar. Bapak-bapak saya tanya, Bapak kalau sholat Jumat lebih seneng khotib yang lama apa cepat? Hah? Lama. Lain kalau jauh dulu dari awal ya. Ya. Kalau kita sholat Jumat lebih seneng khotib yang lama apa cepat? Cepat tadi. Nabi yang bilang, kata Nabi, inna tula sholatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Panjang pendeknya sholat seseorang menunjukkan tingkat kefakihannya. Kata Nabi, fa'atilus sholata wa aqsu. Sholatnya boleh panjangin, khutbahnya ringkas saja. Nabi kalau sholat Jumat baca apaan? Keseringannya hal baca sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Itu dua surat kalau dibaca paling 15 menit hadirin. Berarti sholatnya sama, khutbahnya sama. Kalau sholatnya kayak 15 menit, berapa khutbahnya? Sama hadirin gitu. Ada nggak kadang-kadang khotib yang kelamaan? Tulis ini podium tuh, ya nggak? Khutbah maksimal 15 menit. Ada nggak tuh? Kenapa ditulisin? Banyak khotib yang kelamaan ya. Ditulisin tuh akhirnya khutbah maksimal 15 menit. Ada taruh tuh, kelamaan nggak diundang lagi. Ada tuh, danger. Ini nggak? Jadi Ramadan bulan latihan sabar, dan kata Nabi wasabru fawabul jannah. Sabar itu balasannya surga. Pak, Bu, berapa lama kita bersabar? Nabi Yusuf dari dibuang ke sumur sampai jadi pejabat di Mesir, dia bersabar selama 14 tahun. Nabi Ayub dengan penyakitnya bersabar selama 18 tahun. Ada orang berdoa, ya enggak, dikabulkan sekian tahun. Apa pelajarannya? Berapa lama kita bersabar? Kita kadang-kadang baru doa sebulan berhenti, ada nggak tuh? Baru doa seminggu berhenti, ada nggak tuh? Harusnya terus berdoa, ingat. Sifat manusia apaan? Terburu-buru. Bu, ada nggak suami yang suka marah-marah? Yang mana orang ini? Biji hitam, banyak biji hitam ini. Iya. Ada nggak suami yang suka marah-marah? Marah-marah. Sama saya juga kadang-kadang kalau lagi emosi ya, anak pun menjadi marah-marah. Ya. Berapa lama kita bersabar? Nabi Yusuf bersabar selama 14 tahun. Nabi Ayub sabar bersama 18 tahun. Nabi Musa bersabar selama 40 tahun. Sabar, ya kan? Innaman nasru sabru sa'atin. Kemenangan adalah kesabaran yang sebentar aja. Kalau kita sabar dapat, kalau nggak sabar nggak dapat. Ada orang kadang-kadang baru doa 1 minggu, belum Allah kabulkan, belum dibaca, dia nggak sabar. Berapa lama kita bersabar? Nabi Ayub dengan penyakitnya 18 tahun bersabar. Nabi Musa sampai jadi Mesir pejabat 40 tahun dia bersabar. Berapa lama kita bersabar, Bu? Ya nggak, Bu? Ya kan? Kita kadang-kadang baru doa sebulan udah berhenti, bilangnya Tuhan nggak mungkin mengabulkannya, nggak percaya sama Tuhan nih. Saya bilang gini, Bu, Ibu mau pergi haji dari Hong Kong, Pak Ustadz. Ya enggak. Emang nggak ada Tuhan? Allah mengabulkan yang kita minta aja dah. Iya.
Jadi manusia itu aslinya terburu-buru. Ibu kalau bikin kue donat, bikin apaan? Bikin donat, kan bikin adonannya. Sebelum digoreng diapain dulu? Didiemin. Supaya kenapa? Mengembang berapa jam? Berapa jam, Bu? 1 jam, 40 menit ya, 30 menit. Ibu-ibu bikin adonan donat, didiemin dulu 15. Anaknya nggak sabar. Adonan baru jadi suruh goreng. Jadi nggak donat? Kue cincin jadinya. Iya nggak tuh? Iya kan? Anaknya ngambek, pokoknya goreng. Sabar ya anak, bodoh amat, goreng. Anaknya ngambek, guling-gulingan sampai jalan raya tuh. Iya kan? Akhirnya belum ngembang digoreng. Jadi nggak donat tuh? Nggak jadi. Apa sebabnya? Terburu? Buru. Sama diri. Kita tuh jangan suka terburu-buru ya. Sabar. Apa rahasia rumah tangga bertahan sampai sekarang? Apa rahasianya? Sabar. Kalau nggak sabar, udah bubar. Ingat. Nah, ini manusia sifatnya apa tuh? Terburu-buru. Ustadz, bukankah cepat itu baik? Bener, cepat baik. Terburu-buru jangan. Contoh nih, cepat ya, kita belanja ke warung, pelayanan cepat, seneng gak kita? Seneng hadirin. Jadi sifat manusia tergesa-gesa, gak sabaran. Ramadan ngajarin sabar. Ingat. Berikutnya, sifat manusia itu kata Quran, Bu, aslinya pelit. Manusia ini apa aslinya? Aslinya pelit hadirin. Ini ayatnya nih. Surat Al-Isra ayat 100. Kelihatan gak, Bu? Nggak kelihatan? Kelihatan? Oh, kelihatan. Kita baca sama-sama ya. Bapak kebaca nggak? Baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kana al-insanu qatura. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, lau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Lau, seandainya antum kalian tamlikuna, memiliki khazaina rahmat, engkau memiliki perbendaharaan harta dunia, la amsaktum khasyatal infaq, pasti kita pegang kuat-kuat tuh harta, kita nggak mau bagi sama orang. Lihat di ujung ayat, wa kanal insanu qaturo, dan adalah manusia itu sangat kikir. Manusia sangat apa, Bu? Kikir, dibina, digembleng, dididik, diarahkan, lama-lama berubah jadi orang yang dermawan. Jadi aslinya manusia itu pelit. Ramadan mengubah seorang jadi orang yang dermawan. Bukan ke Nabi Muhammad yang ngajarin. Siapa orang memberi makan orang berbuka puasa, pahalanya bagaikan orang yang puasa. Betul kan? Ramadan ngajarin pakai bapak-bapak. Saya bilang bapak-bapak, kalau menjelang maghrib, kalau beli nasi bungkus jangan 1, beli 2. Atau buat buka, atau buat sahur. Buat orang gimana, Pak Ustaz? Itu Ramadan ngajari kita untuk berinfak, bersedekah, gitu kan? Bahkan ada riwayat ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Ustaz, jadi doa itu penting tuh doa. Penting kan doa, Bu? Selalu ada harapan buat orang yang mau berdoa, dan selalu ada jalan buat orang yang mau berusaha. Jadi Ramadan ini kesempatan untuk berbuat baik, berinfak, bersedekah. Boleh nggak, Bu? Ibu goreng bakwan di rumah, diantar ke masjid. Bagus nggak? Bagus, hadirin. Walaupun yang kamu kasih kata Nabi cuma segelas air, seteguk susu,
sebutir kurma pahalanya bagikan orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita dermawan seperti Nabi. Amin. Semoga kita dermawan seperti Nabi. Jangan pelit. Ada orang kaya pelit, ada nggak tuh? Ada nggak bu? Siapa dia? Korun. Jadi pada zaman Nabi Musa, dia berhadapan dengan pemimpin yang zalim, dengan Fir'aun, Haman, Fir'aun dan Korun. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk dermawan, hadirin. Maka bapak-bapak, ibu-ibu kalau terawih bawa duit, iya nggak? Supaya buat nyumbang, pas kotak amal lewat, ya nggak bawa duit saya. Besok malam, ya nggak bawa duit lagi, iya nggak? Tapi dia ingat dari Pak Ustadz, senyumanmu nilainya sedekah. Pas kotak amal lewat, dia ngapain? Dia nyengir. Hehehe, lewat. Begitu kotak amal dibuka DKM, isinya senyuman semua. Ya enggak, duitnya enggak ada. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang dermawan, hadirin. Menjadi muslimah yang taat Ramadan. Manusia itu aslinya senang berdebat, tidak mau mengalah. Ramadan mengajarkan kepada kita, puasa bukan cuma nggak makan nggak minum, tahan mulut dari ngomong yang jelek, ya nggak? Kan orang zaman sekarang hobinya komentar, ya nggak, Dedin? Ya nggak bu? Kan zamannya medsos ya. Kadang-kadang ada ibu-ibu gini, saya kemarin pulang umroh Februari, ada nenek-nenek dan nenek-nenek berdebat berdua. Saya tanya dulu, ibu kota Saudi apaan? Ibu kota Saudi apaan? Riyadh. Riyadh ya. Nah, ada nenek-nenek dengan nenek debat berdua tentang ibu kota Saudi. Pok, apa pok ibu kota Saudi? Mekah. Bukan pok, Madinah. So tau lu katanya. Dan dua-duanya ngaco. Mekah pok, Madinah. Akhirnya dibuatlah debat terus. Mekah, tanya Ustad, apaan Tad? Saya bilang aja Kairo. Ya, saya ngapain bener, pada ngaco semuanya. Dia bilang begini, Ustad, Kairo bukan Turki. Ya, makin ngaco. Kadang-kadang kita tuh hidup sekarang orang senang berdebat, ada nggak? Senang berdebat, senang ribut. Islam ngajarin apaan? Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah dilawan, dibina aja. Jadi kan, Bu, kalau suami cerita, ibu dengerin aja, jangan dibantah suami. Walaupun ibu udah tahu, iya, jangan dipotong. Mas, kamu udah cerita 3 kali mas, aku udah bosan. Jangan, ibu dengerin aja udah. Bapak-bapak juga sama, kalau istri cerita dengerin aja udah. Jadi Ramadan mengajarkan pada kita tinggalkan berdebat. Manusia senangnya ngapain? Berdebat. Ayatnya wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan adalah manusia itu makhluk yang senang ngapain? Berjidal, berdebat. Suami istri, walaupun istri tahu, perperanya berbeda gira. Bahkan dalam Islam, bohong boleh nggak bohong? Bohong boleh nggak bu? Nggak boleh. Tapi kata Quran, kata hadis Nabi, ada bohong-bohong yang diperbolehkan. Di antaranya bohongnya suami kepada istri. Boleh kalau tujuannya kebaikan. Contoh nih, jadi manusia makhluk yang senang berdebat. Ada yang saya lupa apa contohnya itu. Senangnya berdebat, tidak mau mengalah. Ada nggak bu? Orang udah salah ngotot. Ada nggak tuh? Nah kita diem aja udah. Manusia senangnya ngapain? Berdebat. Gitu. Menghina nggak boleh hadirin.
Hari ini zamannya media sosial ya. Media sosial nih. Wahai para netizen, ada pesan dari Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Apa kata Nabi? Fal yakul khairan aw liyasmut. Kalau mau komen, komen yang baik. Kalau nggak bisa mendingan diam. Begitu. Ini pesan Nabi itu 1400 tahun yang lalu. Kalau mau komen, komen yang baik. Kalau nggak bisa mendingan diam. Kadang-kadang temen kita update status, temennya langsung komen, mantap, mantul. Ternyata berita duka cita. Mohon doa nenek saya wafat, mantap. Jadi bahkan manusia itu kebanyakan tidak bersyukur. Yang bersyukur banyak apa dikit? Dikit. Kebanyakan orang tidak mau bersyukur ya. Baik, yang ini dulu nih. Manusia senangnya apain? Berdebat, marah-marah. Ada nggak bu suami yang suka marah-marah? Orang senangnya apain? Berdebat, komen. Temen update status langsung komen, mantap, mantul. Ternyata berita duka cita. Mohon doa nenek saya wafat, mantap. Dia nggak baca lagi hadirin. Manusia senangnya apain? Berdebat, berdebat, berdebat. Berikutnya, manusia itu kata Quran makhluk yang tidak suka bersyukur. Begitu dia puasa, dia baru puasa mengubah kita jadi orang yang pandai bersyukur. Begini teorinya. Manusia tuh karena sering mendapatkan nikmat, kadang-kadang nggak sadar kalau itu nikmat. Makanan, minuman nikmat bukan? Nikmat bukan? Nikmat. Dengan gampangnya kita makan, dengan gampangnya kita minum. Kadang-kadang kita menyia-nyiakan nikmat. Ada nggak orang buang-buang makanan? Ada nggak buang-buang minuman? Gini Pak, jangan marah ya. Kadang-kadang di masjid dibagikan air mineral di gelas. Ada nggak tuh? Orang sedekah. Apa namanya? Jadi nikmat itu baru terasa kalau sudah tidak ada ya. Manusia karena sering mendapatkan nikmat, lama-lama nggak sadar kalau itu nikmat. Dan yang namanya nikmat baru disadari kalau udah tidak ada. Makanan, minuman nikmat bukan? Nikmat. Dengan gampangnya kita makan minum, sampai-sampai orang buang-buang makanan. Ada nggak? Buang-buang minuman, mohon maaf nih, di masjid di bagian air mineral di gelas, diminum sedikit, sisanya banyak, diapain? Dibuang. Ada nggak tuh? Saya bilang Pak, airnya habisin Pak, udah kenyang Ustaz. Terus siapa Pak ngabisin? Panitia Pak Ustaz. Kembung panitia hadirin. Besok Lebaran Idul Fitri, di ruang tamu kita ada nggak air mineral di gelas? Ada ya? Ada nggak tamu air mineral dicolokin pakai sedotan, diminum dikit, ditinggal? Ada nggak tuh? Terus diapain sama kita? Buang, ya nggak tuh? Besok tulisin bu, tulisin. Kalau minum habiskan, atau jangan diminum sama sekali. Waduh, itu tamu kaget, gemeteran hadirin. Ya nggak tuh? Indonesia ya, Indonesia selalu menjadi negara kedua di dunia sebagai negara yang paling banyak buang-buang makanan. Saya ulangi, Indonesia negara kedua di dunia menurut beberapa lembaga survei, yang merupakan negara kedua di dunia yang paling banyak buang-buang makanan. Bu, ada nggak orang kondangan ngambil lauk nggak dimakan? Ada nggak? Ngambil sate nggak dimakan, ngambil daging nggak dimakan, ada nggak tuh? Terus dia apa itu daging? Buang. Jadi Indonesia termasuk negara kedua di dunia sebagai negara yang paling banyak buang-buang makanan. Nomor 1 Saudi, 2 Indonesia, 3 Amerika, 4 Uni Emirat Arab. Ya kan? Nah, ini makhluk yang senangnya itu senang-senang, tapi senang juga buang-buang makanan gitu. Ya enggak? Buang-buang makanan. Kadang sekarang banyak buka puasa bersama, ngambil lauk nggak dimakan. Ada nggak bu?
Itu kan prasmanan maksudnya, yang suka ikan ngambilnya ikan, yang suka ayam ngambilnya ayam, yang suka daging ngambilnya semuanya diratain, ada nggak tuh? Nasi, ayam, ikan, daging, ambil krecek, dikasih kuah sop, dikasih sambalan kentang, paling ujung kuah bakso diguyur, diaduk dimakan. Sayur apaan ya kok? Ya ngaco hadirin, ya gitu. Akhirnya dimakan nggak tuh? Dibuang. Anak-anak nih, biasakan anak-anak kalau minum habisin, kalau makan habisin. Nikmat tuh, nikmat kalau ada kadang nggak diurus, disia-siakan. Kesehatan nikmat bukan? Kapan terasanya? Kalau lagi sakit, nih anak-anak, mata bisa melihat nikmat bukan? Nikmat. Telinga bisa dengar nikmat bukan? Ini telinga jangan sembarangan dikorek-korek. Ini kadang bapak-bapak di depan sekolahan jemput anaknya nih, ngorek kuping pakai kunci motor. Coba kalau nyala gimana ya? Memetik kan ini nggak tuh? Ini kan? Nikmat begitu tuh. Kalau ada nggak disyukurin, begitu nggak ada, baru. Nah, Ramadan kan makanan nikmat, minuman nikmat. Ketika puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya Allah, kalau lagi puasa ngeliat air segelas siang-siang enak nggak tuh? Enak banget dah. Nggak ada makanan, nggak ada minuman, baru terasa. Ternyata makan minuman nikmat bukan? Nikmat. Hidup yang paling nikmat hadirin kalau masih punya orang tua, betul nggak? Hidup yang paling nikmat kalau masih punya orang tua. Enak nggak punya orang tua? Enak ya. Dan mudah-mudahan kita sayang sama orang tua kita, amin. Berikutnya nih yang terakhir. Manusia itu kata Quran makhluk yang tidak senang berubah. Sementara Ramadan melatih diri untuk selalu berubah, gitu. Jadi selama puasa disuruh banyak baca Quran, disuruh berzikir, gitu. Kalau nggak puasa mana sempet ya nggak bu? Ya jadi sifat manusia apaan? Tidak mensyukuri nikmat gitu. Dengan gampangnya makan, dengan gampang minum, nggak dihabisin. Ada nggak bu? Saya pernah kondangan sama istri saya berdua. Kok istri saya daging nggak dimakan? Nah, sayang kan, apa kata dunia? Kok Ustaz nggak dimakan? Saya bilang dagingnya, ternyata lengkoas. Pantasan nggak dimakan sama dia, di prank itu. Jadi manusia. Berikut yang terakhir. Manusia sifatnya itu tidak mau berubah, tidak senang berubah. Ramadan mengajarkan kepada kita hidup selalu berubah-ubah. Betul nggak tuh? Iya kan? Selama Ramadan agenda hidup berubah nggak Pak? Masuk kantor, pulang kantor berubah nggak? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di luar Ramadan makan berapa kali? Bapak makan di luar Ramadan makan berapa kali? 3. Pas Ramadan berubah berapa kali? 4. Bangun sahur, buka, pulang tarawih, mau tidur. Iya kan? Jadi manusia sifatnya tidak mau, malas berubah. Ramadan melatih diri untuk selalu beradaptasi dengan perubahan. Betul nggak nih? Oh, bahkan di TV tuh, di TV televisi, di luar Ramadan ada acara orang nggak ada yang nonton. Pas Ramadan jadi acara favorit. Acara apakah dia? Acara azan maghrib. Itu bulan puasa ditunggu-tunggu sama ibu-ibu tuh, ya kan? Kapan maghrib? Kapan? Udah aus banget ini. Setengah jam sebelum azan istrinya berhalangan datang bulan, ya kan? Jadi manusia tuh orang yang senang, tidak senang berubah, maaf gitu. Udah enak malas berubah. Ramadan ngajarin perubahan. Sering saya sampaikan di pengajian, al-harokah barokah, bergerak itu berkah, berubah itu baik, ya enggak? Bergerak bagus nggak bu? Bagus. Hadirin, sekarang makin banyak muslimah yang pakai jilbab. Menurut penelitian, apa sebabnya? Selain faktor hidayah, sekarang semakin banyak model-model jilbab, ya enggak tuh? Kan sekarang semakin banyak orang tutup aurat, ya enggak? Bahkan ada ibu-ibu yang sehari nggak pakai jilbab, pas kondangan pakai jilbab, ada nggak tuh? Manusia tuh, bu, dulu kalau pakai jilbab pakai bros, di mana brosnya? Di sini ya.
Sekarang pakai bros di mana, Bu? Ada nggak di sini? Ada nggak pakai bros di atas kepala? Ada yang di pundak? Ada emak-emak ngaji pakai bros 3 miring gitu. Mau kemana Bu Haji? Mau ke Assalam Ustaz, ada mabit kok miring, pakai bros 3 nih Tat. Miring-miring gitu ya kan? Al-harokah barokah, bergerak itu berkah, berubah itu baik. Dihadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah banyak sifat-sifat buruk yang kita punya. Lemah, manusia tergesa-gesa, manusia itu pelit dan lain sebagainya. Ramadan mengubah kita jadi orang yang baik. Aslinya lemah jadi kuat, aslinya pokoknya dirubah Ramadan, sehingga selesai puasa la'allakum tattaqun, agar semakin bertakwa. Wallahu a'lam bissawab. Saya mohon maaf hadirin, ini pikiran saya benar mata berat banget ini. Di kadang-kadang ngomong saya ngaco jadi ya. Jadi rahmatullah, jadi kesimpulannya Ramadan mengubah kita dari yang lemah jadi kuat, yang pelit jadi dermawan, yang suka ngomong sembarangan jaga lisan, ya nggak tuh? Yang tidak mau berubah terbiasa dengan perubahan, gitu tuh. Jadi Ramadan mengubah kita jadi pribadi yang lebih baik. Ini kira-kira makna la'allakum tattaqun, agar engkau semakin bertakwa, semakin sabar, semakin ikhlas, semakin dermawan dan lain sebagainya. Demikian kira-kira dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pembawa acara. Mana pembawa acaranya?